Sekarang, coba deh teman-teman amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Coba teman-teman perhatikan kulkas, kompor, mixer yang selalu ada di dapur kalian, atau mungkin benda yang sering teman-teman lihat seperti ponsel, televisi, radio, atau bahkan senter. Itu sebenarnya diproduksi di negara apa ya? Teman-teman pernah tidak membaca keterangan made in China di suatu keterangan barang atau produk? Mengapa ya produk yang dibuat di China bisa diperjualbelikan di negara kita? Jawabannya adalah globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Bahkan produk negara kita pun dapat diperjualbelikan di negara lain. Tidak hanya itu, era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Nah, teman-teman tahu tidak negara apa saja ya yang termasuk anggota ASEAN? Negara-negara yang termasuk anggota ASEAN diantaranya adalah negara kita, yaitu Indonesia, negara Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Kamboja. Nah, teman-teman, era globalisasi ini memungkinkan kita dapat mengetahui peristiwa dari berbagai belahan dunia dari televisi pada jam, menit, bahkan detik yang sama. Bahkan kita dapat berhubungan dengan sanak saudara yang berada di kota bahkan negara berbeda dengan sangat mudah. Di era ini, kita seperti hidup dalam satu desa yang sangat luas. Globalisasi dimulai di abad 20, seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi. Dengan ditemukannya televisi, kompor, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya, menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di semua penjuru dunia dalam hitungan detik. Karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai massa yang mampu menembus ruang dan waktu. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat gambar pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Nah, listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air, gambar yang ditunjukkan oleh nomor 1, air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang ditandai oleh nomor 2. Nah, air tersebut diatur oleh katup pengaman. Nah, katup pengaman itu ditandai oleh gambar nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan yang ditandai oleh nomor 4. Air di dalam pipa pesat yang ditandai oleh nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin
yang ditandai oleh nomor 7 melalui katup pengaman tekanan, yaitu nomor 6, untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator yang ditandai oleh nomor 8. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer yang ditandai oleh nomor 9. Nah, energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi yang ditandai oleh nomor 10. Komponen utama pada suatu pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, atau sumber energi lainnya. Selanjutnya, pernahkah teman-teman melihat papan-papan ini di pinggir jalan? Biasanya ada yang terang benderang seperti TV raksasa. Isinya ada iklan, ajakan, bahkan promosi. Apa ya itu namanya? Reklame. Pernahkah teman-teman mendengar nama reklame? Nah, teman-teman, reklame digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca mengikuti anjuran dan membeli barang yang ditawarkan. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Sementara non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan suatu hal, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Jenis-jenis reklame diantaranya ada poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, dan lain-lain. Reklame haruslah menarik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatannya yaitu 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan yang baik. Apakah kamu pernah bermain dadu, bermain Rubik, atau memberikan kado kepada temanmu? Nah, barang-barang tadi termasuk ke dalam barang yang berbentuk kubus. Kubus merupakan bangun ruang dimensi 3 yang memiliki 6 sisi, 12 rusuk dengan panjang yang sama, serta 8 titik sudut. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengamati di sekitar teman-teman dan menyebutkan barang manakah yang berbentuk kubus lainnya. Nah, kembali ke barang-barang ini. Kemampuan seseorang dalam membeli atau mendapatkan barang-barang terletak pada latar belakang ekonomi. Mungkin tidak semua orang dapat membeli barang-barang ini. Akan tetapi, Allah menciptakan kita berbeda-beda dalam latar belakang ekonomi untuk saling menghargai, saling tolong-menolong, dan saling membantu satu sama lain.